Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Romo Hadi dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo Hadi. Selamat pagi Yosua. Bagaimana kabarnya Romo? Amin amin, baik-baik. Amin, baik, puji Tuhan. Nah, hari ini Romo, tanggal 17 April kita ingin mendengarkan kisah dari Santo siapa Romo? Anicetus. Anicetus, wah sepertinya kita agak asing ya dengan nama beliau ini ya, Santo Anicetus. Nah, baik, Santo Anicetus ini ternyata dulu seorang paus ya Romo ya, seorang paus ya, pemimpin betul. gereja. Kalau saya tidak salah Romo, ini Anicetus ternyata berasal dari daerah Suriah, namanya Emesa begitu, dan menjadi paus itu pada abad kedua, tahun 157 sampai 168. Jadi masih abad kedua ini. Wah, ini pasti menarik kisahnya. Nah, jadi langsung saja Romo, dari kisah hidup Santo Anicetus ini, apa yang menarik yang bisa kita teladani dari Santo Anicetus ini Romo? Terima kasih. Ketika saya membaca kisah Santo Anicetus, maka saya teringat kepada seorang uskup almarhum, yaitu Uskup Sibolga, yang kemudian juga jadi Uskup Agung Medan, namanya Monsignor Anicetus Sinaga. Dia orang pintar karena dia bisa 13 bahasa. Luar biasa. Dan orangnya ramai sekali. Rupa-rupanya seperti yang dilakukan oleh Santo Anicetus, paus kita, pengganti Paus Pius yang pertama. Sifatnya bagaimana? Mirip-mirip dengan uskup ini yang saya kenal itu. Santo Anicetus itu terkenal sebagai uskup yang sabar. Mengayomi dan mengerti begitu banyak kelompok. Dan caranya mengadakan pendekatan. Masalah yang dihadapi oleh Paus Anicetus adalah perayaan Paskah. Nah, kenapa itu Romo? Jadi pada abad-abad awal, setiap kelompok, karena komunikasinya kurang jalan, jadi setiap kelompok merayakan Paskahnya sendiri-sendiri. Tanggalnya mereka ukur sendiri, beda-beda. Begitu. Maka setelah Paus Anicetus itu mengundang orang, mengunjungi orang-orang dan kelompok, lalu mengatakan bahwa kita ini satu di dalam Kristus. Yang kita rayakan adalah peringatan. Itu. Maka supaya kompak harus ada satu. Ya, betul. Dan ternyata memang lama-lama orang digiring dan diarahkan menjadi perayaan Paskah seperti yang sekarang kita miliki itu. Iya, baik. Ya. Nah, itulah oleh-oleh dari Santo Anicetus Paus. Ya. Yang luar biasa. Jadi kesabaran, kemudian mengadakan pendekatan, mengerti dan memahami orang, kemudian juga bagaimana duduk berdialog bersama-sama, ya, sehingga melahirkan hal yang maksimal. Itulah yang dibuat oleh Santo Anicetus. Selebihnya biasa-biasa saja sebagai paus, tetapi kalau dibiarkan setiap orang mempunyai tanggalnya masing-masing, tentu akan ada bentrokan. Betul. Karena yang satu merasakan aku yang lebih benar, aku yang lebih benar, akhirnya ribut. Padahalnya apa? Perayaannya sama. Dimana kita dalam hari raya Paskah memperingati Yesus wafat, Yesus yang bangkit dalam sukacita. Dan dengan doa-doa yang dibuat oleh Anicetus ini menghasilkan hal yang luar biasa, sehingga sampai hari ini kita sebagai gereja Katolik Roma merayakan tanggal yang sudah ditentukan oleh gereja pusat itu untuk merayakan Kristus yang wafat, Kristus yang bangkit, Kristus yang menyelamatkan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya melalui Santo Anicetus. Baik, luar biasa ya. Jadi meskipun kisah hidupnya tidak begitu panjang, tetapi ternyata
ada tadi saya meminjam kata-kata dari Romo Hadi, oleh-oleh dari Santo Anicetus, Paus Anicetus pada waktu itu, bahwa kita bisa merayakan Paskah seperti ini ternyata itu adalah warisan dari beliau yang awalnya tanggalnya beda-beda begitu ya Romo ya. Sekarang kita bisa sama serempak begitu. Nah, karena ya kembali lagi kita satu dalam Kristus, dan kita juga memperingati peringatan perayaan yang sama, sehingga memang ya harus serempak, seragam begitu. Nah, dan tentunya tadi Romo sudah menegaskan bahwa Paus Anicetus ini dia orang yang sabar, yang bisa menghadapi berbagai macam perselisihan itu bisa diselesaikan, sehingga persoalan-persoalan seperti tadi misalnya tanggal hari raya Paskah itu bisa diselesaikan, dan sekarang kita menikmati hasilnya begitu ya. Jadi memang teladan kesabaran untuk menyelesaikan perselisihan inilah yang kita bisa teladani dari Paus Anicetus, Santo Anicetus ini. Baik, terima kasih Romo Hadi sudah membagikan kisah tentang seorang Paus Santo Anicetus, meskipun singkat tetapi teladannya luar biasa. Kita nikmati sampai hari ini begitu teladan beliau. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Saya mohon Romo Hadi untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur Engkau telah memilih Paus Anicetus yang kemudian menjadi orang kudus, yang sabar, yang belajar mendengarkan, mengumpulkan data-data, menganalisa, mengadakan dialog, dan terus berdoa untuk mendapatkan yang terbaik dalam discernment-Nya. Dan Dia Kau hadiahkan kehadiran macam-macam gereja dalam satu kesatuan dalam perayaan Paskah yang sampai hari ini kami nikmati. Kami mengucap syukur untuk kehadiran dan perjuangannya dalam doa dan karyanya. Maka kami mohon keteladanan yang telah dilakukan oleh Santo Anicetus dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian berkati Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Anicetus, doakanlah kami. Terima kasih Romo Hadi, terima kasih opa-opa, bapak ibu, saudara-saudari atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.